Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Krisna, saya sayang sama kamu. Saya sungguh sayang sama kalian berdua. Saya mencintai kalian berdua. Kamu baik-baik ya di sini. Belajar kamu yang benar. Jangan murung terus. Terus kalau ada apa-apa, kamu bilang sama Eyang. Ya. Kalau nggak, kamu telepon Papa ya. Iya, Pak. Jangan lupa kamu berdoa kalau sebelum tidur. Jangan lupa juga kamu doain Mama ya. Iya, Pak. Papa sayang sama kamu. Papa doain, semoga kamu bahagia di sini ya, Nak. Papa pulang dulu ya, sayang. Calvin, seharusnya kamu menginap dulu di sini. Maaf Bude, nggak bisa. Saya udah pesen tiket buat malam ini juga. Bude, Ma, saya titip Tegar ya. Kami akan menjaga anakmu. Tegar, Papa pulang dulu ya, Nak ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa saya pamit pulang juga. Sudah malam. Hati-hati, Riz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Baik. Saya mau bicara sama Pak Ayu sebentar. Ada apa, Rif? Kenapa bajengan itu ada di sini, Pak Ayu? Dia datang ke sini untuk silaturahmi, Rif. Saya sudah lama ketemu dia sebenarnya, tapi saya sengaja merahasiakannya dari kamu. Karena saya pikir saya akan cari waktu yang pas untuk bicara dengan kamu, Rif. Ada apa dengan dia? Mbak Ayu kan membenci dia. Itu dulu, Rif. Sekarang semuanya sudah berbeda. Kami memutuskan untuk hidup bersama lagi sekarang. Mbak Ayu masih ingat? Dulu Mbak Ayu pernah bilang sama saya bahwa Mbak Ayu tidak akan pernah kembali lagi dengan laki-laki itu. Apa Mbak Ayu mau menjilat ludah sendiri? Saya tidak suka Mbak Ayu ada di sini. Dan masih teringat di benak saya, Mbak Ayu. Dia selalu menyakitin Mbak Ayu. Rif, setiap manusia mempunyai kesalahan. Begitu juga dengan Haris. Tapi kesalahan itu bukanlah suatu hal yang membuat kita tidak bisa bersama lagi, Rif. Sekarang dia sudah berubah. Dia sudah menyadari kesalahannya. Demikian juga saya. Saya sadar saya masih mencintai dia, Rif. Berilah kami kesempatan. Saya akan kembali sama dia untuk memulai kehidupan kami lagi yang baru. Tapi kan Mbak sudah bercerai dari dia. Kami akan menikah lagi, Rif. Kami akan menikah. Kalau kamu tidak mau maafkan kami, tidak apa-apa, Rif. Biar saya yang pergi dari sini dan memulai kehidupan saya bersama dia. Saya tidak melarang, Mbak. Tapi saya takut kalau dia menyakiti Mbak lagi. Saya tidak tega ngeliat Mbak disakiti, Mbak. Rif, saya jamin saya tidak akan tersakiti lagi olehnya. Malahan saya akan senang karena saya mempunyai teman hidup di hari tua saya nanti, Rif. Rif, kamu jangan menganggap saya ini buta. Saya tidak buta.
Saya melihat dalam diri Haris, dia sudah beda. Tidak seperti 8 tahun yang lalu waktu dia datang ke sini. Rif, saya akan beri kesempatan pada dia. Kami akan hidup bersama. Percayalah, Rif. Baiklah, Mbak. Tapi ingat, Mbak, kalau dia sampai nyakitin Mbak lagi, saya tidak akan bakal diam. Dan jangan kaget, Mbak. Kalau nanti saya akan usir dia dari sini. Ingat itu, Mbak. Saya sayang sekali sama kamu, Tiara. Kamu gak mau ngelainin saya, Tiara. Tiara, kamu gak mau ngelainin saya. Saya kan masih istri kamu, Jay. Lakukan aja apa yang kamu suka. Tapi kamu tadi gak balas pelukan dan cuman saya. Buat apa, Jay? Lakukan aja apa yang kamu suka. Toh saya nggak bisa nolak. Saya nggak bisa berbuat apa-apa kan? Sayang, Papa pergi dulu ya. Kamu di sini sama Eyang. Papa mau kemana? Papa ada urusan sebentar. Nanti juga Papa balik lagi ke sini. Kamu baik-baik ya sini. Iya, Pak. Ma, Krisna nitip Tiara ya. Mama gak bisa nemenin kamu ke pengadilan. Mama cuma doakan supaya pengadilannya berjalan lancar ya, Kris. Gak apa-apa, Ma. Mama mau nemenin Tiara aja. Krisna udah senang kok. Ya, hati-hati. Krisna berangkat, Ma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pengacara Saudari Ninis. Terima kasih Pak Hakim atas kesempatannya. Saudara Heru, apakah saudara yakin bahwa tamu yang datang pada tanggal 25 Februari adalah saudara Ninis serta saudara Krisna? Iya, saya yakin. Kenapa Anda begitu yakin? Karena beberapa kali pasangan ini menginap di hotel saya. Interupsi Pak Hakim. Saudara Krisna, saudara harap tenang.
Saudara saksi sedang memberikan kesaksian. Tapi saya tidak setuju, Pak Hakim. Orang ini berbohong, saya tidak pernah menginap di hotelnya. Keberatan saudara itu bisa saudara ajukan nanti. Ya, silakan saudara saksi. Saya punya bukti-bukti, Pak, yang menunjukkan saudara Krishna menginap di hotel saya. Bukti daftar tamu hari-hari di mana mereka menginap, dan ada fotokopi KTP saudara Ninis dan saudara Krishna secara bergantian. Baik, saudara-saudara. Berkas-berkas ini saya terima dan akan saya selidiki. Dan untuk selanjutnya, sidang ditunda sampai besok. Saya akan meyakinkan Pak Hakim. Walaupun Pak Krishna pernah menginap dengan Ninis di hotel itu, bukan berarti... Tapi saya tidak pernah melakukannya, Pak. Nggak pernah. Tapi bukti-bukti itu, Pak. Rasakan dengan bukti-bukti itu. Saya harus bicara dengan Ninis. Tenang, Ray. Tenang. Biarkan mereka berdua. Hei, Nis! Kita harus bicara. Ada apa lagi sih? Hentikan omong kosong kamu ini. Krishna, saya udah bilang sama kamu, kalau kamu nggak mau bertanggung jawab, it's okay. Tapi kami harus mengakui anak ini, karena saya nggak mau dia jadi anak haram. Apa-apaan sih? Nis! Nis! Rif, kamu lihat itu. Anak yang kamu bela dan kamu banggakan ternyata telah terbukti melakukan hal tercela bersama anak saya. Saya tidak habis pikir dengan jalan pikiran kamu. Kalau saja kamu mau membuka kedua mata kamu lihat bukti, sudah cukup untuk menyeret anak kamu supaya bertanggung jawab. Saya tidak percaya dengan bukti-bukti itu. Kita lihat saja besok. Akan banyak bukti yang lain. Dan itu akan membuat kuping dan mata kamu panas. Karena semua orang akan tahu bahwa anak kamu bersalah dan membuat anak saya menderita. Anak kamu pengecut, Rif. Bagaimana, Rif? Kamu percaya dengan bukti-bukti itu? Saya harus bicara dengan Krishna. Krishna udah bilang berapa kali sama Papa kalau semuanya itu bohong, Pak. Bohong. Krishna nggak mungkin melakukan itu semua sama Ninis. Nggak mungkin. Lalu apa artinya bukti yang diajukan Ninis itu? Apa? Kamu mau coba berkelit? Chris, kamu tahu Chris, untuk mempertahankan kamu, Papa sampai mengorbankan segalanya termasuk harga diri Papa. Kamu malah mengecewakan Papa. Chris, Papa tidak akan memaafkan kamu kalau kamu terbukti melakukan itu, Chris. Tidak akan memaafkan kamu. Dan sekarang juga, kamu batalkan persidangan besok. Dan kamu langsung pergi ke Ninis untuk mempertanggungjawabkan semua kelakuan kamu itu. Tapi, Pak, Papa tetap tidak mau. Aib kamu akan terbuka dan semua orang akan mentertawakan kita. Sebelum aib itu terbuka, lebih baik kamu putuskan pengadilan itu. Dan kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan kamu itu. Tidak, Papa, tidak. Krishna! Pak, lebih baik saya mati daripada saya harus mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Papa jangan termakan kebohongannya Ninis. Ninis itu akan melakukan apa saja untuk menghancurkan saya, termasuk dia membuat bukti palsu. Pak, saya akan buktikan kalau saya tidak bersalah. Krishna! 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 Apa yang akan kamu lakukan? Sudahlah, Mbak Yu. Biarkan saja. Dia butuh waktu untuk berpikir. Kamu terlalu keras sama dia, Rif. Kamu sepertinya sudah memvonis dia yang salah. Saya mesti harus keras, Mbak Yu. Kalau tidak, saya bisa terpuruk atas kebohongan-kebohongan mereka. Tapi cara kamu keterlaluan. Kamu sepertinya nggak percaya sama anak kamu sendiri. Saya harus telepon Ranti. Apa? Kok bisa jadi gitu sih, Mbak Yu? Saya juga nggak tahu, Ran. Sepertinya Arif sudah termakan omongan Hermawan. Dia khawatir Krishna berbohong.
Ran, nanti kalau Krisna datang ke sana, kamu jangan marahi dia, ajakin dia ngomong baik-baik. Nanti dia makin pusing lagi. Ya, Mbak Ayu. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Eyang? Nggak ada apa-apa, sayang. Kamu bawa aja lagi ya. Istirahat biar cepat sembuh. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Bisa ketemu dengan Pak Heru? Bapak siapa? Krisna. Tunggu sebentar ya. Selamat siang, Pak. Ada tamu yang bernama Krisna ingin bertemu dengan Pak Heru. Baik-baik, Pak. Maaf, Pak. Pak Herunya nggak ada di tempat. Anda jangan bohong. Betul, Pak. Saya nggak bohong. Saya nggak percaya. Pak. Heru, kamu sengaja menghindari saya. Loh, Pak Krisna? Hei, kenapa? Kamu kaget? Kamu kaget? Ternyata orang biasa melihat saya, kaget melihat saya. Untuk apa Bapak kesini? Untuk menanyakan berapa kamu dibayar untuk memberikan keterangan palsu. Saya tidak dibayar apa-apa. Bohong kamu. Kamu pasti memberikan keterangan palsu. Kamu pasti menyuruh karyawan kamu memberikan keterangan palsu di buku tamu kamu. Kamu tahu, kamu benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Kamu tahu, akibat perbuatan kamu, kamu sudah menghancurkan hidup saya. Sekarang saya minta kamu membatalkan keterangan palsu kamu itu. Saya... Itu dia orangnya, Pak. Ada apa nih? Lepas! Ada apa nih? Heru, kamu nggak bisa melakukan ini, Heru. Kamu nggak boleh melakukan ini. Kamu nggak bisa melakukan ini. Saya akan melaporkan kamu karena kamu telah mencoba menyerang saya. Silakan Heru. Kamu benar-benar pembohong, pengecut, pecundang. Seret dia, Pak. Keluar! Keluar! Bajingan. Halo, Nis. Krisna tadi mendatangi aku. Dia mengancam akan membuka kebohongan kita. Selanjutnya apa rencana kita? Biarin aja. Toh dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu itu kan pemilik hotel. Kamu bisa berbuat apa aja, Her. Pokoknya kamu nggak usah khawatir deh. Saya akan bayar mahal demi kebohongan ini. Lagi pula persahabatan kita bisa membuat seperti ini, kan? Iya. Ya udah ya. Bye. Pak Yesa, assalamualaikum. Tolong kirim fax ke sekretaris saya daftar kedatangan saya di hotel itu. Ya, saya akan cocokkan dengan jadwal saya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Saya tunggu. Santi, fax untuk saya udah ada. Ya, tolong bawa ke sini. Makasih. Ya, masuk. Makasih, Santi. Tolong kamu buka agenda saya di situ. Lihat 6 bulan ke belakang sampai hari ini. Saya ingin cocokkan. Baik, Pak. Semua check in. Selalu jam makan siang. Ada hari Sabtu dan Minggu. Ini, Pak. Pesan. Coba kamu lihat.
kemana saya tanggal 2 Februari jam 12 siang. Sebentar Pak ya. 2 Februari Bapak pergi makan siang Pak? Iya, tapi dengan siapa? Saya nggak tahu Pak, sebab saat itu Bapak tidak memberitahukannya ke saya Pak. Oke, kalau tanggal 10 Februari? Jam 12. Sebentar Pak ya. Tanggal 10 sebenarnya Bapak ada janji makan siang dengan Bapak Sugiwa. Tapi nggak jadi Pak, sebab Bapak mau pergi ke sekolahnya putri Bapak. Iya. Saat itu putri saya ada makan siang di rumahnya Tiara. Cuman dia saksi saya. Apa dia mau menjadi saksi saya? Ada lagi Pak? Oh enggak, San. Saya rasa cukup, kamu bisa kembali ke ruangan kamu. Tolong agendanya terus di situ aja. Terima kasih ya. Iya. Saya permisi dulu Pak. Iya. Apa dia mau menjadi saksi saya? Rasa ada satu cara untuk meyakinkan Pak Hakim kalau saya tidak bersalah, yaitu dengan menghadirkan Tiara sebagai saksi. Karena di sini tertulis di tanggal yang sama saya ada kencan dengan Ninis. Tapi kenyataannya saya berada di rumahnya Tiara untuk menjemput anak saya. Selain Tiara, apa ada orang lain yang melihat kehadiran Bapak di sana? Tidak, Pak. Cuma kita bertiga, saya, Tiara, dan anak saya. Terus bagaimana dengan tanggal lainnya, Pak? Itu dia, Pak. Saya nggak tahu. Saya lupa. Saya nggak tahu pergi kemana. Saya benar-benar nggak punya petunjuk, Pak Yesa. Lantas dalam 10 pertemuan, hanya ada satu saksi, yaitu Tiara. Ini akan sulit, Pak. Kehadiran Tiara sebagai saksi nanti akan menyulitkan Bapak untuk meyakinkan hakim bahwa Bapak tidak bersalah. Kok begitu, Pak? Ya, pengacara Ibu Ninis pasti akan menanyakan siapa Tiara itu. Dan jika terbukti bahwa Bapak punya hubungan khusus dengan Tiara, posisi Bapak pasti terpojok. Pak Yesa kan bisa bilang kalau Tiara itu adalah guru anak saya. Saya terpaksa ketemu dia karena anak saya mau ke rumahnya dia. Nggak salah kan, Pak? Bisa juga. Tapi menurut saya ini sangat sulit, Pak. Dari 10 pertemuan hanya satu yang terbukti. Lalu bagaimana dengan 9 lainnya? Saya kira menghadirkan Tiara sebagai saksi akan sia-sia, Pak. Lantas, dengan cara apa lagi kita meyakinkan hakim kalau saya itu tidak bersalah? Ya, satu-satunya jalan untuk meyakinkan hakim hanyalah pasrah. Kita menunggu mujizat dari Tuhan. Saudara saksi, saudara adalah seorang pegawai hotel. Iya, Pak. Apakah saudara mengenal Pak Krishna dan Ibu Ninis? Iya, Pak. Siapa mereka? Mereka pelanggan hotel kami, Pak. Dari mana saudara mengenal lebih jauh tentang mereka selain melihat mereka berdua sering berkencan? Mereka pasangan yang sangat mesra, Pak. Kalau datang ke hotel kami, pasti mereka berpelukan seperti orang yang sedang jatuh cinta. Tenang, saudara-saudara. Interupsi, Pak Hakim. Saya nggak bisa terima ini. Yang dikatakan dia adalah bohong, Pak Hakim. Bohong. Saya nggak bisa terima ini. Saudara Krishna, harap saudara tenang. Tapi Pak Hakim jangan percaya. Mereka ini bersekongkol ingin memfitnah saya. Saya nggak pernah datang ke hotel itu, Pak. Nggak pernah. Ninis, kamu harus katakan sebenarnya. Kamu nggak bisa terus-terusan berbohong. Kamu sudah menghancurkan hidup saya. Kamu juga ingin menghancurkan impian saya. Tenang, saudara Krishna. Pak,
Pokoknya Bapak jangan percaya. Wanita ini sudah berbohong. Dia adalah pelacur, Pak. Tutup mulut kamu. Bajingan kamu. Kamu telah mencemarkan nama anak saya. Anak Bapak memang bajingan, Pak. Pembohong. Saudara-saudara, harap tenang. Kalau saudara-saudara tidak bisa tenang, pengadilan ini akan saya tunda. Saudara Krishna, kalau saudara tidak bisa tenang, maka sidang ini tidak akan dapat berlanjut. Klien saya sudah tenang, Pak Hakim. Baik, sidang kembali kami lanjutkan. Saudara saksi, saya kira pertanyaan saya sudah cukup. Selanjutnya saya minta saksi dari saudara Krishna. Pak Hakim, klien saya tidak punya saksi. Tapi menurut jadwal yang diajukan, jadwal kencan yang diajukan saudari Ninis, Pak Hakim, sangat bertentangan. Klien saya tidak pernah berkencan dengan saudari Ninis, Pak Hakim. Jadi kami mohon Pak Hakim untuk mempertimbangkan dan mengecek kembali kebenaran dokumen-dokumen itu, Pak Hakim. Saya juga meragukan saksi-saksi ini, Pak Hakim. Kami sudah mengecek dan ternyata benar. Tinggal kami memeriksa yang lainnya saja. Baiklah saudara-saudara, sidang ditunda sampai besok. Dan besok saya akan berikan keputusannya. Bagaimana, Pak? Apa masih bisa menunjukkan jalan bahwa Krishna tidak akan bersalah? Satu-satunya jalan, kita terpaksa menghadirkan Tiara. Tapi apa mungkin, Pak? Sekarang Tiara sudah kembali lagi pada suaminya. Apa dia mau memberikan kesaksian yang bisa memojokkan posisinya? Apa boleh buat? Tidak ada jalan lain. Kita pasrah. Bagaimana, Rif? Masih bertahan? Keputusan Pak Hakim ditetapkan besok. Besok adalah akhir dari segalanya. Dan semua orang tahu kalau anak kamu itu bejat. Anak kamu telah menodai anak saya. Tapi masih ada waktu setengah hari untuk memutuskan apa sidang itu bisa dilanjutkan besok atau tidak. Kalau hari ini Krishna mau bertanggung jawab dan kamu tidak malu. Tapi kalau besok masih berlanjut, saya tidak yakin. Kamu pasti akan lebih malu lagi. Malu karena saya akan mengundang wartawan untuk menyebarkan berita ini. Kamu keterlaluan, Hermawan. Lebih keterlaluan kamu, Rif. Kamu lebih percaya sama anak angkat kamu daripada saya. Jadi Mbok Yu mau menikah? Bagus sekali, Mbok. Kapan? Rencananya 2 minggu lagi, Bu. Tapi kami tidak mengadakan pesta secara besar-besaran, tidak nyewa gedung, tidak nyewa hotel yang berbintang 5. Kami malu, Bu. Kami merasa sudah tua. Gak usah malu, Mbok. Itu kan hak asasi setiap orang. Yang penting orang yang mau menikah itu mempunyai niat yang tulus dan ibadah. Saya senang loh, Mbok, mendengarnya. Saya doakan Mbok akan selalu bahagia. Dalam, Bu. Kalau begitu, bulan ini saya akan menikahkan 2 orang tua sekaligus. 2 orang tua sekaligus? Maksud Ibu? Ya, selain Mbok Iem, Mbak Yunini kan juga mau menikah. Ndoro Putri, Bu Nini mau nikah. Aduh, Bu, kok aneh toh, Bu? Ndoro Putri itu kan galaknya setengah mati toh, Bu. Kok ada yang mau ya, Bu ya? Hah, lawang sopir, satpam, tukang sayur, semua tuh takut sama Ndoro Putri. Kok ada ya? Ada orang yang mau Ndoro Putri ya, Bu ya? Yang ini lain, Mbok. Mbak Yunini itu mau menikah dengan mantan suaminya, Mas Haris. Oh, dengan Pak Haris. Waduh, tambah aneh lagi ndonyo ini. Ya, Bu ya. Lawang Pak Haris sama Ndoro Putri itu kan sudah lama pisahan. Long time ago udah nggak pernah ketemu ya, Bu ya. Kok tiba-tiba sekarang ketemu terus nikah? Aneh ya, Bu ya. Ah, selamat, Bu.
Mohon Bu salam sama Ndoro Putri, biar saya juga diundang. Terus nanti Ndoro Putri juga saya undang Bu. Ya, nanti saya sampaikan ke Mbak Ayu. Dalam Bu. Rasanya Papa sekarang tidak bisa mengatasi masalah ini lagi. Dan Papa tidak percaya lagi dengan siapapun. Dan dengan bukti-bukti yang ada, kamu harus menikahi Ninis, Chris. Papa tidak mau malu, Chris. Dan Papa ingin kamu menyelesaikan masalah ini dengan gentleman, Chris. Tapi saya tidak bersalah, Pak. Tapi bukti-bukti itu menunjukkan kamu sudah bersalah, Chris. Dan apapun yang kamu lakukan di dalam hotel itu pun juga salah. Papa minta kamu sekarang hubungi Ninis. Dan katakan bahwa kamu akan bertanggung jawab. Kalau kamu tidak mau, Papa tidak akan ngaku kamu sebagai anak Papa. Papa jangan percaya persidangan ini. Persidangan ini cuma rekayasa Ninis. Saya tidak merasa bersalah. Saya tidak pernah melakukan itu dengan Ninis. Jadi saya mohon, Papa percaya sama saya. Papa percaya sama kamu, Chris. Sudah, Papa sudah percaya sama kamu. Tapi dalam persidangan ini kamu kalah, Chris. Tidak mungkin saksi-saksi itu bohong dan bukti-bukti itu palsu. Papa tidak akan beri kesempatan buat kamu, Chris. Tidak. Papa hanya minta kamu minta maaf dan bertanggung jawab sebelum besok kita semua malu. Saya tidak akan pernah bertanggung jawab karena saya tidak pernah melakukan perbuatan itu. Lebih baik saya dipenjara atau didenda daripada saya harus bertanggung jawab. Tidak akan pernah, Pak. Ini bukan masalah dihukum atau tidak dihukum, Krishna. Ini adalah masalah peri kemanusiaan. Kamu telah menyia-nyiakan anak kamu sendiri. Ingat, Krishna, kamu telah berbuat salah terhadap Cindy dulu. Dan kamu tidak mengakui anak kamu Tiara. Tapi setelah dites dengan DNA, baru kamu mengakui Tiara itu anak kamu. Papa tidak mau kamu akan mengulangin kesalahan untuk yang kedua kalinya. Dan Papa akan bicara sama Pak Hermawan. Papa akan menikahkan kamu dengan Ninis. Pak! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.